Pula putra Prabu Wastu Kencana, penguasa Sunda Galuh. Pernahkah kalian mendengar bisikan angin dari arah pesisir utara? Pernahkah kalian berdiri di tepian tanah Jawa Barat, merenung ke arah pesisir utara, di mana angin membawa irama deburan ombak Laut Jawa, di balik hembusan angin yang lembut namun penuh misteri, dan desakan ombak yang tak pernah surut, tersimpan rahasia tentang sebuah kerajaan yang tidak dibangun dari medan perang atau penaklukan berdarah. Ia lahir dari keteguhan iman yang luhur, menjadi titik pencarian jati diri bagi banyak orang. Terpapar kabut sejarah yang selama ini menyelimuti tanah Jawa Barat. Di dalamnya, tersimpan hikayat tentang keberanian untuk menyebarkan keyakinan agama Islam dalam perjuangan mengejar kebenaran yang abadi. Ombak Laut Jawa sebagai saksi sejarah. Pesisir utara Jawa Barat tidak hanya menjadi jalur perdagangan yang penting sejak zaman dahulu, melainkan juga sebagai lorong masuknya nilai-nilai baru yang mengubah wajah peradaban lokal. Asal-usul Suranthaka Nagari. Pada abad ke-14, Prabu Surawijaya Sakti putra Prabu Wastu Kencana, penguasa Sunda Galuh. Prabu Surawijaya Sakti. Penguasa Sunda Galuh diangkat menjadi penguasa kerajaan Singhapura yang berada di pesisir pantai utara pelabuhan Muara Jati. Ia mendukung jalur perdagangan Pantura dan mengawasi wilayah Sindhang Kasih yang berfungsi sebagai tempat singgah raja dan penyangga pelabuhan. Ketika wilayah ini dibentuk menjadi kerajaan kecil mandiri, nama Sindhang Kasih diubah menjadi Surantaka. Makna nama Surantaka dipercaya berasal dari bahasa Kawi. Soa berarti berani, luhur, suci, mulia. Juga dapat dihubungkan dengan kata surya. Antaka berarti batas, ujung, tepi, akhir. Jadi, makna Surantaka kira-kira adalah tanah mulia di perbatasan, cahaya di tepi kerajaan, atau wilayah suci yang menggambarkan pusat spiritual. Sementara itu, nama Sindhang Kasih sendiri memiliki arti Sindhang persinggahan sementara, kasih cinta, kemurahan, berkah. Maknanya adalah wilayah damai yang dijadikan tempat peristirahatan Raja Galuh Sunda dalam perjalanan ke pesisir utara atau saat melakukan perburuan di hutan pesisir. Peralihan kepemimpinan. Setelah Prabu Surawijaya Sakti wafat tanpa keturunan, kepemimpinan Singhapura diberikan kepada saudaranya Ki Gede Tapa yang merupakan Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati. Pada masa kepemimpinannya setelah memeluk Islam, kontak dengan dunia Islam semakin kuat, dan pelabuhan Muara Jati menjadi pusat penting perdagangan serta penyebaran agama Islam. Kepemimpinan wilayah Surantaka kemudian diteruskan oleh Ki Danusela suami Nyai Mas Aramsari. Hal ini menandai masa peralihan dari agama Hindu-Buddha ke Islam sekitar akhir abad ke-14. Ki Danusela adalah adik Ki Danwarsih, sedangkan Nyai Mas Aramsari adalah putri Prabu Giri Dewata atau Ki Gede Kasmaya. Dari perkawinan mereka lahirlah Nyai Mas Kencanawati atau Ratna Riris Maheswari dan Raden Mas Suradipa atau dalam Surantaka Agung. Hubungan dengan keluarga kerajaan lain. Pangeran Cakrabuana menikah dengan Nyai Mas Ratna Riris, putri Ki Danusela, dan mendirikan Keratuan Pakudiah di Lemah Wungkuk. Dari perkawinannya, mereka memiliki beberapa anak, Pangeran Arya Mangar, Nyai Mas Martasinga, Nyai Mas Cempaka, dan Nyai Mas Jatimarta. Raden Mas Suradipa atau dalam Surantaka Agung menikah dengan Nyai Endang Ratna Sulasi. Mereka memiliki dua putri yang kemudian dinikahkan dengan putra Pangeran Panjunan, yaitu Tumenggung Ratu Layang dan Tumenggung Manduraja. Berdirinya Kesultanan Cirebon. Sekitar abad ke-15, Kesultanan Cirebon berdiri dengan Syekh Syarif Hidayatullah sebagai sultan. Ia adalah putra Nyai Mas Rara Santang, adik Pangeran Cakrabuana. Kesultanan Cirebon kemudian menjadi pusat penyebaran agama Islam di wilayah utara Galuh, dibantu oleh ulama besar seperti Pangeran Panjunan Sunan Kalijaga serta ulama dari berbagai daerah seperti Baghdad, Syam, Samarkand, dan Kampa. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang peran wilayah Surantaka dalam perkembangan perdagangan atau penyebaran Islam di Jawa Barat? Angin lautan membelai tubuhmu, engkau akan menyadari bahwa nafas sejarah itu belum benar-benar pergi. Hampiri bibir pantai yang menghadap Laut Jawa, biarkan angin lautan yang membawa aroma garam dan cerita masa lalu membelai tubuhmu. Pada saat itu, engkau akan merasakan getaran yang tak kasat mata nafas sejarah yang telah mengalir selama berabad-abad belum benar-benar pergi. Di antara deretan kota di Jawa Barat, Cirebon mungkin hanya tampak sebagai sekadar titik di sebuah peta. Namun sebenarnya, ia adalah monumen hidup dari sebuah cita-cita agung, yang legenda asal-usulnya mengajarkan kita bahwa identitas bukanlah hasil dari keseragaman semata, melainkan lahir dari caruban sebuah campuran yang harmonis dari berbagai unsur yang berbeda. Cirebon, titik di peta yang menjadi monumen hidup. Secara geografis, Cirebon terletak di persimpangan jalur perdagangan darat dan laut, menjadikannya sebagai pintu gerbang yang menghubungkan berbagai wilayah di Nusantara, bahkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia. Namun jauh lebih dari itu, kota ini adalah bukti nyata bagaimana perbedaan bisa menyatu dalam harmoni yang indah. Mulai dari masa kerajaan Hindu-Buddha,
Kemudian masuknya pengaruh Islam yang dibawa oleh para ulama dan pedagang dari berbagai penjuru dunia, hingga perpaduan budaya lokal dengan unsur-unsur dari luar semua berkumpul dan menyatu di sini, membentuk identitas Cirebon yang khas dan kaya.